Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ABK semuanya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara Bonsai Obrolan Santai. Dan kali ini saya sudah ditemani 3 rekan saya yang sudah duduk manis di kursi kebesaran kami. Dan salah satunya adalah Ibu guru yang sangat cantik. Cantik banget. Ibu Diahlia Kurniati SPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bu Apa kabar hari Mersiana. ini? Alhamdulillah sangat Sehat baik. ya? Sehat. Iya, Insya alhamdulillah Allah sehat sehat. ya. Dan di samping Ibu Diahlia Kurniati ada dua orang murid dari kami dari SLB Negeri Purworejo juga. Yang pertama adalah dari siswa Tunadaksa. Selamat pagi Mas Yulianto. Pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, kok sumringah sekali nih wajahnya. Seneng ya? Mas, boleh nggak Bu Barsi bertanya satu pertanyaan saja? Boleh. Masih daring selama ini? Masih Suka? suka. Alhamdulillah suka ya. Bu Barsi catat suka. Dan lanjut, di samping Mas Yuli ini ada Mas Aditya Nugroho, siswa kami juga dari SLB Negeri Purworejo dari Ketunaan Tunanetra. Selamat pagi Mas Adit. Pagi kembali. Ya, Bu. apa kabar hari ini? Alhamdulillah Baik. Bisa memandang Bu Versi nggak? Oh, alhamdulillah. Tetap kelihatan Bu, kalau cantik Bisa tetap ya. kelihatan. Ya. Ini masih ada sisa penglihatan ya Mas ya. Masih. Jadi tetap bisa memandang Bu Versi ya. Oke. Tetap bisa memandang yang kuliah juga. Bisa. Oke. Mas Adit, pertanyaannya sama lah dengan Mas Yuli. Nanti dikira bancing deh, banciladan. Enggak ya? Mas Adit, suka enggak ya belajar selama COVID ini? Belajar daring suka enggak ya? Enggak sih. Enggak. Aduh, Bu Versi kaget ini. Kok jawabannya enggak? Ada Ada dua ini. ada 2 jawaban ini ternyata pemirsa. Ada 2 jawaban, satu pertanyaan ada 2 jawaban dari murid kita. Yang pertama suka daring. Yang kedua jawabannya kok tidak. Kenapa ini ya? Kenapa ini ya? Yuk kita bersama-sama menggali untuk tema kita kali ini. Dan tema perbincangan kita kali ini adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar atau belajar merdeka selama pandemi COVID-19 ini. Nah, Ibu Diahlia, bagaimana Ibu untuk menyikapi ini kok ada 2 pertanyaan yang jawabannya berbeda? Padahal ini sama-sama murid kita loh Ibu ini. Bagaimana ini Bu? Yang satu suka, yang satu Yang satu enggak. satu enggak. Bagaimana ini kok bisa? Ini Bu Barsi nggak tanya saya juga ini. Oh iya. Saya dilupakan dengan pertanyaan Gurunya tadi juga ya. ya. Seorang guru ini bagaimana ini? Tidak usah. Suka Ini enggak aja. ya? Tadi kan sudah ke tema ya, kaitannya kemerdekaan, merdeka belajar Iya. ya, merdeka belajar. Ini sudah menunjukkan ini Bu. Ya. Oh begitu Merdeka ya? dalam menjawab. Iya, Betul. merdeka sekali ini. Merdeka Ada belajar. yang Oke. menjawab ya. dengan suka ketika daring, ada yang menjawab dengan tidak Tidak suka. suka. Ada yang lebih suka untuk bertatap muka seperti biasanya ketika sebelum ada wabah COVID-19 ya. Nah, ini kalau Bulia sendiri, Bulia udah kenal ya kita. Sudah dong Ibu, setiap Sudah hari ya, ketemu. setiap hari ketemu muka. Ini ya, Iya. ada yang sampai bosen gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Ibu Lia? Suka atau tidaknya? Boleh tanya? Silahkan tanya ke Bulia. Bagaimana Bu Lia? Kalau Bulia tanya kembali aja ya, Bulia tanya kembali aja. Bulia ingin tahu dari yang suka dulu, alasannya apa Mas? Bulia sebagai guru juga pengen tahu ini. Kenapa Betul sampai sekali. ada siswa Bulia yang merasa lebih suka ketika kita melaksanakan pembelajaran daring seperti sekarang? Berarti Bulia berpikir juga, berarti Dulu berarti nggak dulu suka. berarti nggak Bu. suka Nggak gitu. nyaman. Aduh, berarti nggak suka gitu kan? Nah, Iya. silakan Mas, silakan sampaikan perasaanmu dengan terbuka ya, jangan ditutup-tutupin. Kenapa kok bisa suka? Apa yang membuatmu suka gitu? Karena sedikit belajarnya Bu. Oke. Sedikit belajarnya, kita catat ya. Ya, sedikit belajarnya awal lagi. Kedua bangunnya jadi siang. Oh gitu. Iya. Ini kayaknya juga Jujur sekali. Jujur. Terus ketiga.
Bisa kumpul sama teman. Bisa kumpul dengan teman. Ya, teman di rumah ya? Teman di rumah ya tentunya ya. Apa keluar-keluar juga? Enggak. Oh enggak, alhamdulillah. Terus. Ya, lanjut. 3. Sudah. Oke, 3 Bu Lia. Jawabannya 3. Ternyata yang pertama dia tadi apa tadi Mas? Bu Versi kok lupa ya? Bisa bangun siang. Iya. Belajarnya sedikit. Terus bisa bebas berkumpul dengan teman yang ada di rumah ya, Iya. sekelingkup rumah ya. Nggak jauh-jauh kan? Nggak jauh-jauh kan? Kadang juga. Oh, bisa begadang juga. Oh, my God. gitu. Bisa begadang juga. Malamnya tidur malam nggak apa-apa gitu ya. Oh, Bangun nggih. siang. Paginya sambil Baik-baik nunggu tugas saja, dari Bu ya. guru bisa klesat, tapi tetap mandi kan ya. Menjaga kebersihan tetap. Oke, kuliah bagaimana? Ya, kita bandingkan dulu, Bu, ya. Oke, Sekarang ya. kita cari tahu dulu nih yang Tadi Mas Adit ini menjawab apa ini? Tidak. Suka. tidak suka. Tidak Coba dulu. suka belajar daring, ya. Berarti lebih suka belajar tatap muka seperti dulu itu. Ya. Wah, ini tanda tanya juga ini. Kenapa dia? Apa gara-gara punya pacar ini? Terus Tidak. belajar di rumah nggak bisa Tidak salah ya, Mas? ketemu? Tidak Tidak, Iya, ini aku oh, iya. jujur aja. Iya, Ya, silakan. jujurnya Kenapa? bagaimana? Bu Versi tunggu ini jawabannya. Ya kalau aku sendiri sih Mhm. lebih enak tatap muka gitu karena materi dari Bapak Ibu guru tuh lebih bisa dipahami daripada lewat. Oh gitu. Lebih bisa dipahami. Ya. Lebih marem tatap muka gitu ya Mas ya? Iya. Bisa bertatap muka, bisa langsung mendengar tanpa lewat WA atau tanpa lewat aplikasi lain gitu ya Mas? Iya. Lanjut, masih ada lagi nggak alasannya? Udah. Oh sudah. Iya. Nah ini bagaimana Ibu Liani? Mereka kan sudah merasakan kemerdekaan sendiri-sendiri ya. Berarti Iya. mereka merasakan nyamannya masing-masing. Iya, yang ini Ah, ah. ini jujurin menurut saya tadi curhat pelajarannya sedikit gitu saya merasa sekali ya. Saya merasa sekali. Ternyata ada yang sudah nyaman Iya, dengan ada yang daring, nyaman. ada yang aduh Bu, kok saya mungkin kangen ya Mas ya, punya rasa kangen. Iya. Kangen untuk bertatap Iya, muka untuk seperti bertatap dulu muka lagi. seperti Nah, ini dulu bagaimana Bu? Untuk menyikapi hal ini, kita kan di SLB ya, berbeda Iya. dengan sekolah-sekolah pada umumnya yang notabene sebenarnya Merdeka Belajar ini sudah kita lakukan dari sebelum Iya, pandemi, betul, ya kan? betul Dari sekali. sebelum pandemi. Nah, ini untuk menyikapi berdua ini, maksudnya kan dia adalah wakil Mungkin dari jadi teman-teman, wakil teman-teman semua gitu. ya, Ada yang siswa suka, ada kita. yang tidak. Bagaimana ini Bu Lia? Ya, kalau dari kita sama-sama guru. Iya. Ya, untuk pandemi ini sendiri itu sebenarnya ada poin positif sama negatifnya Iya. ya, tergantung mana yang mau kita ambil gitu. Jadi mendengar dari mereka berdua gitu menjadi wakil dari semuanya, bahasanya memang ya positifnya ya Positifnya dari juga. ini dengan daring memang lebih leluasa untuk anak itu sendiri, mereka benar-benar bisa melakukan kan apa yang kalian sukai gitu selama di rumah ya kan. Iya, Selama iya. di rumah benar-benar apa yang bisa mereka sukai terkait dengan mereka adalah memang ABK dan kita sendiri pun sebenarnya ya Mas berdua, kita pun sendirinya kita dari dulu pun sebenarnya sudah melakukan itu sebenarnya kalau untuk Dari sebelum lingkup pandemi SLB ya sebelum pandemi. Mungkin kalau untuk sekolah yang lain asing benar-benar asing. Mungkin ini benar-benar hal yang baru Iya. yang membuat Bapak Ibu guru tuh bisa kelimpungan gitu. Iya. Bagaimana ini gitu. Tapi kalau untuk SLB sendiri sebenarnya kita dampaknya efeknya di area pembelajaran gitu atau pembiasaan yang kita gitu itu nggak terlampau banget terlampau gitu ya. karena dari dulu pun sebenarnya kalau kita memang melakukan pembelajaran yang tepat untuk siswa kita ya Bu ya, siswa kita memang kita sudah membuat pembelajaran yang sifatnya itu individual, Tetap melihat minat dan bakat siswa masing-masing ya. Mas, belum pernah maksa nggak sesuatu yang harus begini harus begitu, tidak ya. Tidak. Kita lebih sering kompromi ya, Oh, kita sekali. pengalaman kita beri ya Mas, sering kompromi. Mas misalkan ini materinya ini bagaimana kira-kira ya kan, mampu tidak, atau kita ambil sudah tahu mestinya ya Iya. karakteristik dari Iya. masing-masing anak kita gitu ya, kita ambil dari situ yang paling menonjol. Nah disitulah kita masukkan materi yang dengan harapan biar mereka itu bisa melalui itu, menerima itu dengan sukarela, Iya. ya memahami Dan itu dengan maksimal lebih juga baik, ya, Bu, maksimal ya. juga iya. Berarti dengan kata lain
ini misalnya Bu, satu kelas deh, SLB kan misalnya satu kelas D, Tunadaksa itu ada 5 misalnya. Ya. Dari kelima siswa itu kan mempunyai bakat, minat, kesukaan sendiri-sendiri ya Bu ya. Iya. Nah, kita bagaimana cara kita berusaha mengajar semua murid ini meskipun mereka mempunyai minat, bakat, kesukaan masing-masing, tetap kita memakai pelajaran individual tadi Iya, ya. betul. Bagus sekali. Jadi, Dan ini ternyata sangat mendukung oleh siapa namanya Mas Yulianto ya di rumah ya. Sukanya apa tuh Mas kalau boleh Bu Garsi tahu? Game. Oke. Nah, tapi ini juga nih ya, harus diwanti-wanti juga. Merdeka belajar bukan berarti bebas dalam belajar. Beda ya, harus kita Bukan bedakan bebas nih. bermain ya. Ya. Tapi bebas bermain. iya, Bu Garsi tahu kok. Mas Yuli ini adalah jago melukis ya. Iya kan? Dan yang di samping saya ini adalah hasil lukisan dari Mas Yulianto. Wah, bagus sekali. Ini adalah salah satu hobi ya Mas ya. Bisa disalurkan nggak di rumah? Dengan menggambar misalnya, atau tidak hanya menggambar di kanvas, tidak hanya menggambar di kertas, tapi menggambar di kaca sepertinya kemarin juga ya? Iya. Bagus sekali. Nah, ini adalah multi talent ini, Mas Yulianto Wibowo. Sebelahnya juga Bu, multi talent juga ini. Belum nyampe Bu Belum Lia. nyampe. Ya cakap belum dia menunggu. nyampe. Loh, saya nggak disebutin gitu. Belum Ya kan? nyampe aku. Oh, sudah menunggu. Oh, baik-baik. Enggak. Boleh ya? Santai. Saya geser sedikit ke Mas Aditya Nugroho yang ternyata dari tadi sudah menunggu untuk berbicara panjang lebar ini sebenarnya. Iya, Mas. Grogi enggak, Mas? Iya sih. Iya, enggak apa-apa. Sebenarnya Bu Versi ini juga grogi ngomong di sini. Tidak terbiasa berbicara panjang lebar di depan kamera yang mengesut. Jadi tadi Bu Versi sering ngelirik-ngelirik kamera di mana, bagaimana biar posisi badannya juga asik. Biar enggak ke-shoot semua. Iya, Mas Aditya Nugroho tadi sepertinya menjawab tidak suka daring ya. Dalam artian lebih suka belajar tatap muka seperti dulu sebelum pandemi. Nah, ini bagaimana nih? Ini juga menarik beliau. Iya. Karena selama ini diwajibkan untuk daring ya, dan dia kok sepertinya tidak suka. Berarti kan dia harus mengumpulkan mood ya, untuk mengumpulkan mood untuk belajar, membuka buku atau mungkin praktek, mengerjakan tugas dari bu guru. Nah, ini bagaimana nih Mas? Bu Versi kok juga tertarik ini bagaimana cara mengumpulkan moodnya dulu untuk bisa belajar, mengerjakan tugas-tugas dari bu guru yang ibu kirim. Bagaimana Mas? Ya, kadang kalau pas lagi mood sih Ya, itu langsung langsung dikerjakan. Ya, Begitu kalau ada pas- tugas atau begitu ada pembelajaran dimulai langsung oke, ya siap Iya, gitu ya. iya. Nah, sekarang kalau pas nggak mood Mas bagaimana? Kalau pas lagi tidak mood ya entar-entaran gitu. Entar-entaran atau mungkin Pak tumbas ke jajan dulu atau harus Jajan mengumpulkan dulu, sesuatu ya, biasanya jajan minuman dulu, kayak atau keledian Atau kayak yang mungkin bisa juga Bu. Mungkin bagaimana, bisa Bu, ya? juga. Mood itu tergantung juga atau terpengaruh juga mungkin dari tugas apa yang diterima oleh iya siswa betul sendiri, sekali ya. ya. Bisa. Tergantung pembelajaran yang ibu guru kasih Iya, ya. selama daring ini kan metodenya benar-benar merdeka untuk bu guru Iya, Pak iya, Guru iya, memang. iya. Ya, jadi semerdeka mereka ya Bapak Ibu guru itu untuk meramu sendiri tanpa betul harus nyontek sekali. kamu begini atau aturannya begini, tidak ada sama sekali. Jadi Iya. benar-benar hanya menyesuaikan kemampuan Bapak Ibu guru itu sendiri tentang memahami siswanya, karakteristiknya, lalu juga secara materi mungkin materi apa kan begitu banyaknya tidak mungkin lah untuk menggelontorkan semuanya seperti ketika kita normal gitu. Iya. Kita kan harus memilih lagi, memilih Betul. materi-materi yang sekiranya oh ini yang bisa untuk daring, ini yang bisa untuk daring gitu. Yang enggak out dulu. Nanti kalau sekiranya kita bisa ketemu baru Iya, bisa betul. kan gitu kan. Nah, itu juga mungkin juga pemilihan materinya, terus cara penyampaiannya ataupun bentuk tugas itu sendiri juga pengaruh pada moodnya siswa untuk mengerjakan Betul, gitu. Dan yang saya rasakan juga seperti ini Bu ya. Kalau dulu ini mengenai mood siswa ya, mengenai mood siswa. Kalau dulu sebelum Covid, sebelum pandemi, kita bisa bertatap muka setiap harinya, kita bisa ngobrol. Selamat pagi anak-anak. Kita bisa melihat langsung. Oh, ini anak ini ceria. Iya. Oh, berarti ini sudah siap untuk menerima pelajaran. Iya. Oh, anak ini kok
datang-datang Kurang kok menangis, Pernah nggak, Mas? merengut, pernah ya? pernah ya? pernah Iya. aku. Benar. Sepertinya kok nggak mau sekolah, ini ada apa? Mungkin dari rumah ada masalah, atau mungkin di jalan, atau mungkin sampai sekolah mereka apa namanya, ada selisih dengan teman sebelum masuk kelas. Jadi kita bisa gampang untuk melihat mood anak ya Bu ya. Nah kalau sekarang ini tatap muka kan sudah lama sekali ya, tidak Iya, ya? lama sekali. Kita daring lama sekali, kita nggak tahu Bu ya, kita nggak bisa Iya, tahu iya. bagaimana mood anak di rumah ya kan. Berarti ini juga salah satu tantangan bagi Bapak Ibu guru sendiri. iya Bapak Ibu guru untuk bagaimana membangunkan mood itu sendiri biar siswanya itu senang, begitu ya Bu ya. Atau mungkin karena kebetulan kita sedang ketemu ini anak bro yang ganteng-ganteng ini. Nah, sekalian aja ya untuk referensi juga Bapak Ibu, kita berdua juga di sini. Punya tidak apa ya, keinginan kalau misalkan daring ini memang masih harus berjalan beberapa bulan lagi ke depan, semoga cepat selesai ya COVID-nya. Amin. Ya, semoga cepat selesai COVID-nya. Nah, kalau misalkan ini harus masih berjalan lagi ke depan beberapa bulan, beberapa waktu, ada tidak kalau yang Mas Juli misalnya, saya pengennya yang seperti ini Bu, yang sekiranya kamu juga bisa nyaman melakukan, senang melakukan, dan kita tetap juga ada materi seringan apapun. Yang jelas itu bisa mendukung hal-hal yang positif di dalam hidup kalian selama di rumah gitu. Ada hal yang kalian inginkan gitu? Atau yang masih kurang dari beliau ini? Banyak banget aja. Takut saya bertanya begitu. Takut bertanya begitu. Nggak apa-apa Mas, jawab saja. Jawab aja. Jujur, iya. Kita lebih senang kalau siswanya itu jujur. Tapi kalau jelek banget jangan ya Mas. Enggak ada. Bagaimana Mas Yuli? Ayo. Bingung Bu Lia menjawabnya. Bingung. Pak Di dia bagus. Enggak, jangan-jangan ini Kalau- Mas Yuli mau menyampaikan sesuatu hal yang negatif tapi takut. Jangan Kamera. begitu juga Bu. Jangan begitu juga. Bagaimana Mas? Iya, betul. Betul. Yang mana itu? Enggak apa-apa Mas, Silakan, sampaikan sampaikan saja. saja. Jangan Nggak apa-apa. memberi dulu pelajaran banyak. Oke. Oh, iya. Ya. Jangan memberi Kan- pelajaran terlampau Oh. banyak. Banyak-banyak. Teoritis gitu nih. Kan banyak, kalau susah kan bisa dicari di Google. Nah, kan malah nggak mikir. Oh, Iya begitu. benar ya. Berarti benar adaptif tadi ya. Iya, Nah, iya. Kita suka lupa itu satu moto dalam pembelajaran SLB, adaptif ya, kita lupa. Maaf ya. Betul, Jadi betul. masih terpacu. Kita juga bingung tapi sebagai guru. Jenengan bingung boten? Oh iya. Kadang-kadang iya kan. Mm-mm, Kita oke. tuh harus ikut yang kalau apalagi kondisi seperti ini ya. Iya. Kita kan sudah tahu betul ya siswa kita tuh mampunya si A, B, C, D itu yang apa. Oh ini sudah terlalu berat itu yang ini sesuai. Tapi kalau secara tuntutan materi Betul. kita sudah bingung kan. Artinya harus memilih yang mana di antara hal itu. Sebenarnya bukan hanya materi saja Bu yang saya rasakan ya Bu ya, yang saya rasakan bukan hanya materi saja. Kalau dulu kita bandingkan dulu, itu kan ada pelajaran keterampilan karena mas-mas ini kan dari SMP SMA ya, Iya. sudah mendapatkan pelajaran keterampilan ya. Iya. Yang notabene pelajaran keterampilan itu berapa hari? 2 hari ya? Dua Full. hari. 2 hari. 2 hari full, iya. Materi juga 2 hari full. Nah, keterampilan di sekolah kan mendapatkan banyak hal, Bu. Nah, sekarang di masa pandemi, mereka tidak mendapat pelajaran keterampilan yang sama diajarkan dengan di sekolah. Nggak mungkin bisa sama ya. Nah, mereka bukan hanya, tapi memang dituntut untuk bisa mandiri secara personal, ya kan? Iya. Mandiri secara personal itu juga termasuk keterampilan. Bagaimana mas-mas berdua ini bisa membersihkan pakaian sendiri, ya kan? Merapikan tempat sendiri, membantu Orang tua. ayah atau ibu di rumah bagaimana caranya biar mereka juga bersinergi, ya kan? Iya. Nah, itu juga tantangan loh, Bu. Berarti mungkin tidak ya, karena kita juga nggak tahu. Kalau untuk di masa pandemi ini, Iya. kita sebagai guru SLB itu lebih fokus saja untuk mencari titik-titik positif dari siswa kita masing-masing, anak Iya. kita masing-masing. Saya kira boleh, Bu. Iya boleh ya. Boleh Oh, terima sekali. kasih. Boleh sekali. Begitu itu lebih Boleh menyenangkan. Jadi sekali. kita tidak terlampau harus kebingungan dengan materi. Nah, Sudah betul. kita fokus saja pada apa yang menonjol hal positif dalam diri anak kita masing-masing atau yang disukainya ya, yang disenanginya. Kita fokus gitu aja. Yang malah lebih
ke arah keterampilan. Misalnya hanya dari hal sederhana, apalagi kalau siswa kita kan beragam sekali ya. Ada yang misalkan untuk dia sendiri gitu, ada yang sama sekali tidak bisa menggerakkan anggota badan. Nah, itu kan tantangan kita berat itu, sudah tidak bisa tatap muka dengan kita, dan kita tahu kemampuan mereka secara motorik begitu terbatas. Nah, dari situ ada yang suka mendengar lagu, baiklah silakan dengarkan lagu-lagu nasional, gitu kan misalkan. Betul sekali. Nah, seperti itu mungkin. Itu juga termasuk pelajaran ya Bu ya. Iya. Kemudian Mas, ini Ibu Versi kok penasaran ya, kira-kira ada kendala nggak ya selama pelajaran daring di rumah ini, ada kendala nggak? Apa mungkin karena daringnya kan kita menggunakan sebuah aplikasi ya. Jadi Bu, saya nggak ada kuota. Bu, HP-nya saya itu cuma satu, dibuat barengan. Gitu ya Bu ya. Pernah nggak Bu mendengar hal yang seperti itu, alasan dari siswa atau orang tua yang, Bu maaf HP karena HP barengan, nanti tugasnya dikirim nanti ya Bu. Pernah nggak Ibu? Saya punya satu siswa yang kebetulan memang domisilinya itu di daerah yang lumayan ya, naik jauh, gitu ya. Naik ke puncak gunung ya. Nah, di situ kan sinyal tuh jarang bertayarnya gitu ya. Dan memang beliaunya kebetulan memang untuk membeli HP agak berat ya. Nah, itu ya otomatis belum bisa gitu ya. Ya menyampaikan, dan sebagai guru ya tidak apa-apa, kita menyesuaikan. Ada cara lain ya Bu ya? Dengan cara lain kunjung. Satu home visit ya. Home visit. Yang kedua gantian, wali murid yang datang untuk mengambil tugas dan mengumpulkan tugas murid. Betul. Gitu ya Bu ya? Tidak ada halangan untuk belajar ya. Tidak ada halangan. Bagaimanapun, dimanapun kita bisa merdeka tadi kembali mau tetap cara masih apapun bisa. ya Mas ya, seperti cara apapun yang intinya kita tetap masih harus belajar di era pandemi seperti ini ya. Dan tetap, tapi Bu jangan lupa juga protokol. Oh iya, ini kita tadi lepas masker ya, kita sudah ada hand sanitizer ini. Kemudian tadi sebelum masuk kita sudah cek suhu ya, dan semua alhamdulillah aman ya. Iya. Berarti kita sudah tidak was-was lagi ya Bu ya, semuanya sehat alhamdulillah. Dan itu tetap harus diterapkan di lingkungan manapun kita berada, menjadi pembiasaan yang efek positif juga. Kalau kita bisa mendalami pandemi dengan baik adalah kita akan kalau ini selesai dan kita menjalani dengan baik, insya Allah nanti ke depan kita akan menjadi insan yang lebih baik lagi, menjaga kebersihan dan semuanya gitu ya. Oke, baik Ibu Dialia, sepertinya waktu semakin mengulir saja ini Bu Lia ya. Dan sebelum kami tutup, monggo Bu Lia sepatah dua patah untuk menyimpulkan pertemuan kita kali ini. Pertemuan kita kali ini. Ya, ini jadi saya yang menyimpulkan ya. Iya. Kita berdua saja. Harus. Tapi saya menyimpulkan ya. Merdeka Belajar itu seperti apa untuk anak-anak SLB? Ya, singkatnya saja ya, sepemahaman saya singkatnya Merdeka Belajar itu dalam artian belajar dalam kondisi yang leluasa, bukan bebas, leluasa. Iya. Bukan bebas ya. Bukan bebas nih. Leluasa. Bukan bebas nggak belajar ya Bu ya. Bukan bebas tidak belajar, leluasa dalam belajar. Betul. Terkait waktu, kondisi, situasi dan sebagainya. Ya, leluasa. Jadi sebagai guru juga leluasa untuk meramu sendiri ya model pembelajaran yang akan diambil dan sebagainya. Siswa juga leluasa untuk menentukan, misalkan saya lebih suka ini itu, senang dengan cara seperti ini itu dan sebagainya, dalam satu lingkup, satu koridor yang tetap terjaga ya, dimana materi itu diusahakan tetap berjalan dengan sebaik mungkin, terus tujuan itu bisa tercapai dengan maksimal ya, maksimal dalam tanda kutip maksimal dalam tanda kutip, dan menyenangkan untuk semuanya ya, karena kita adalah sekolah luar biasa gitu. Dan ini berarti kan bukan tanpa halangan ya Bu ya, kalau itu harus berinovasi, ya kan? Iya. Dulu berinovasi, sekarang pun harus lebih berinovasi karena tantangan yang kita hadapi itu semakin banyak ya, semakin besar. Oke, sahabat ABK semuanya, terima kasih sekali untuk obrolan santai hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan semoga lain kali kita bisa berjumpa dengan podcast yang lain lagi. Oke, terima kasih. Saya Versiana Wulandari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya. Iya. Terima kasih untuk Mas-mas dan Ibu Dialia. Sama-sama. Oke, sama-sama.